Yang katanya, aku kuat kok. Yang katanya, aku bisa bertahan kok. Yang katanya, aku mampu kok melewati semuanya. Ya, itu adalah kalimat yang mungkin setiap orang akan selalu ucapin, yang katanya aku selalu kuat. Padahal, itu adalah kalimat penenang untuk diri kamu sendiri. Kalimat penenang yang dimana ketika keadaan tuh lagi kacau, berantakan, babak belur, semua itu kamu rasain sendiri. Hingga kamu ngerasa bahwa dengan kamu sendiri pun, ya kamu bisa, ya kamu kuat, ya kamu mampu. Bahkan untuk alasan apapun, kamu selalu ngerasa bahwa diri kamu tuh bisa dan kuat. Tapi, yang namanya manusia, itu pasti ada fase dimana dia ngerasa kalau dirinya itu sedang ada di titik down. Kalau dirinya itu sedang gak kuat sama semuanya. Kalau dirinya itu sedang sesakit dan sesedih itu. Bahkan dirinya tuh pengen banget ada yang ngedengerin. Punya tempat ataupun seseorang yang dimana ia bisa pulang sejenak. Untuk sekedar berkeluh kesah, untuk sekedar menceritakan apa yang terjadi dalam dirinya, bahkan ya untuk sekedar menenangkan dirinya. Ketika rumah pertama tak lagi menjadi tempat pulang ternyaman, maka ia akan mencari rumah kedua, yang dimana di rumah tersebut ia berharap menemukan tempat di mana ketika ia pulang, ia menemukan titik ternyamannya. Gak ada seseorang yang baik-baik aja. Gak ada seseorang yang selalu kuat. Mungkin di luar sana banyak ya orang kayak gitu, tapi aku selalu percaya bahwa sekuat apapun setiap manusia, pasti ada hal kecil dalam dirinya itu yang ngerasa bahwa apa yang dia ucapkan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang ia rasakan. Dan lagi-lagi, ia cuma bisa menahan semuanya seorang diri dengan berharap everything is fine. Ya semua tuh gak terjadi apa-apa dan semua tuh dalam keadaan baik-baik aja. Hai semuanya. Halo. Aku seneng banget nih balik lagi untuk nemenin kalian di malam hari ini. Wah, apa ya? Vibes-nya tetap sama sih, tetap happy, cheerful, tetap bahagialah. Pokoknya kalau misal bawain konten buat kalian tuh always happy lah. Ya, emang ada ya aku bawain konten tuh gak happy. Kayaknya always happy sih. Karena kenapa ya? Karena aku tuh senang aja gitu kayak menebar kebahagiaan, keceriaan. Karena buat aku mungkin di luar sana tuh adalah beberapa orang yang dimana atau banyaknya orang yang lagi ngerasain hal yang gak baik dalam dirinya. Sehingga ia sulit untuk mendeskripsikan apa sih kebahagiaan buat dirinya sendiri gitu loh. Sehingga ia sulit bahwa ya apa yang selama ini ia hadapi dan ia lewati, semua itu berkaitan tentang luka, rasa capek, dan lain sebagainya. Hari ini gimana kabarnya? Hari ini sehat kan? Apakah ada orang yang melukai kamu? Menyakiti kamu? Apakah hari ini jadi hari yang buruk buat kamu? Atau hari ini jadi hari yang bahagia buat kamu? Hayo, gimana perasaannya hari ini? Ya, apapun itu yang sedang kalian hadapi ataupun rasakan hari ini, baik itu pahit, manis, mau apapun itulah pokoknya, ya semoga kamu semua bisa selalu diberikan kesehatan, terus diberikan kelancaran untuk apapun itu yang sedang kamu lewati, dan tetap semangat ya. Oh iya, untuk tema kali ini aku akan membahas mungkin sedikit apa ya? Aduh, kebanyakan apa nih, gimana sih ini? Mungkin sedikit membahas tentang kuat ya. Mungkin dari judulnya kalian agak aneh nggak? Kok judulnya yang katanya aku kuat kok? Apa coba maksudnya? Apa yo? Ya, nggak tahu ya.
Mungkin aku pengen ngebahas mengenai orang-orang yang selalu menganggap dirinya tuh selalu kuat, padahal ya ada banyak hal yang sedang ia tutupi dengan rapat. Dengan berharap orang lain gak perlu tahu dan orang lain gak tahu apa yang sedang ia rasakan gitu loh. Dan ia bisa menyembuhkan semuanya tuh sebaik mungkin. Dan ya, menutupi semuanya dengan kata gak apa-apa dan kalimat kuat itu. Hayo, siapa yang suka pura-pura kuat? Siapa yang suka bilang gak apa-apa? Padahal kenapa-napa. Aku Gapril, aku. Ya, banyak sih, termasuk kadang aku juga pernah, cuman emang aku gak sesering itu sih. Lebih kayak mahamin diri dan berusaha untuk berdamai sama diri sendiri aja. Ya, karena kan segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita itu gak selalu tentang kebahagiaan aja. Jadi kalaupun kamu lagi ngerasa gak bahagia sekalipun, down sekalipun, tetap bersyukur dan berdamai dengan diri sendiri. Ya walaupun pasti rasanya gak kuat dan susah banget. Yang katanya ia selalu kuat, padahal ada banyak hal yang tutupi dengan rapat. Yang katanya ia bisa menanggung semuanya seorang diri, padahal nyatanya ia juga butuh seseorang di sampingnya. Yang katanya ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tapi pada aslinya sebenarnya ia juga terkadang gak mampu untuk menopang dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi. Ada seseorang yang mungkin terlihat gak apa-apa di luar. Terlihat seolah-olah hidupnya tuh tentram, aman, damai, dan jauh dari problematika. Tapi gak banyak orang yang tahu bahwa semua tuh ia tutupi dengan rapat. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun aja tidak mengetahui aslinya ia tuh seperti apa. Ia adalah sosok yang terlihat kuat. Ia adalah sosok yang tangguh. Ia adalah sosok yang selama ini mungkin bisa dibilang ya selalu bisalah menghadapi semuanya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Ia selalu berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia selalu berusaha untuk memberikan kebahagiaan dan keceriaan untuk orang lain. Tapi tanpa ia sadari, ia adalah manusia yang lemah. Ia bisa menangis, ia bisa ngerasa sedih, ia bisa capek, dan ia mungkin bisa ngerasa hampir ingin menyerah. Tapi ia adalah seseorang yang tangguh, yang memikul bebannya seorang diri. Ia adalah seseorang yang bisa untuk menopang dirinya sendiri walaupun dalam keadaan lelah sekalipun. Hebat ya. Hebat orang-orang yang bisa memikul bebannya sendiri, berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berusaha untuk terlihat gak apa-apa dan selalu kuat, padahal ada banyak hal yang ngebuat dirinya itu rapuh dan butuh pelukan hangat. Aku gak tahu gimana keadaan kamu di sana gimana. Apakah hari kamu baik atau tidak? Apakah hari ini kamu berbohong lagi atau tidak? Mengenai keadaan kamu yang sebenarnya. Terkadang emang kita perlu yang namanya tuh ngerti dan paham sama kondisi diri kamu sendiri. Jangan terlalu cuek sama diri sendiri ya. Jangan terlalu jahat sama diri sendiri. Karena kalau bukan kamu siapa lagi? Ya, aku tahu. Emang dengan menutupi semuanya dari semua orang itu adalah salah satu langkah terbaik ya kan? Karena ya pasti rasanya capek juga sih. Harus menjawab pertanyaan dari orang-orang yang dimana itu pasti sangat menguras energi. Kayak kenapa harus tanya sih gitu. Kayak ya udah, gak usah banyak tanya. Bahkan dengan gak tanya sekalipun itu rasanya kayak energi tuh udah habis. Karena ada beberapa orang yang dimana ya tuh rasanya kayak gak mau banget untuk nerangin dirinya tuh seperti apa, lagi kenapa, keadaannya bagaimana ke orang lain. Karena ia merasa ya udah, apapun yang ia rasakan tuh cukup ia pendam aja seorang diri.
cukup ia rasakan aja seorang diri. Dan semakin dewasa tuh rasanya kayak beda banget ya. Mungkin dulu waktu kecil gak expect kalau misal proses pendewasaan itu akan semelahkan ini, seberat ini. Dan banyak lagi hal lainnya yang dirasakan di proses pendewasaan ini. Ya enggak? Coba deh, kamu ngerasain perbedaannya diri kamu sama sekarang. Pasti beda banget kan? Ada banyak hal yang udah terjadi dalam kehidupan kamu dan mungkin kamu gak expect juga kalau misal kamu bisa bertahan sejauh ini. Karena mungkin sebelumnya tuh kamu ngerasa ya, kamu gak mampu dan hampir ingin menyerah. Tapi buktinya, kamu bisa ada di titik sekarang. Proses dewasa itu menjadi kode bagi kamu bahwa semakin menjalani hidup ke depannya tuh bakalan lebih berat banget. Makanya di proses itu tuh kamu diajarkan tentang lapang, tentang ikhlas, bahwa memang ada hal yang tidak bisa kamu sela. Ada hal yang memang tidak bisa kamu kehendaki. Dan kamu hanya perlu menerima. Kamu perlu menjalani. Walau keadaan itu adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Pasti sering banget ngerasa bahwa hidup itu gak adil kan? Ya emang gak adil. Ya kamu ngerasa bahwa hidup itu gak adil hanya saat kamu merasakan hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan saat berbahagia, kamu ngerasa hidup itu indah banget. Justru ya, hidup itu adil banget tahu. Ada bahagia dan ada juga deritanya. Jadi semuanya itu balance. Dan semuanya itu udah terakar. Tentu sesuai dengan usaha kamu juga. Sesuai yang terjadi ada alasannya masing-masing. Bahkan untuk yang menyedihkan sekalipun ada hikmah di baliknya. Hanya saja, seringkali prasangka kamu lebih awal mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang gak baik. Dewasa itu mudah kok. Justru sangat seru. Kamu temui banyak hal baru di dalamnya. Kamu temui banyak pembelajaran di dalamnya. Hanya saja memang perlu kata kuat di dalamnya. Semangat ya. Untuk kamu yang sedang berjalan di dalam proses pendewasaan ini. Semakin terbiasa apa-apa sendiri, semakin terbiasa menjalani semuanya dan selalu bilang, aku selalu kuat kok. Aku bisa sendiri tanpa harus bercerita dengan orang lain. Aku bisa menghadapi semua permasalahan hidupku seorang diri. Iya, aku tahu. Setiap manusia emang pada dasarnya, dia pasti memiliki kekuatannya tersendiri lah dalam hal menangani apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi kamu juga jangan lupa bahwa pada dasarnya setiap orang itu butuh didengar. Sebisanya memendam, gak bisa sampai bertahan lama bukan? Kita butuh selingan seperti support atau pembenaran dari sekitar. Atau bahkan sebagai bentuk pengalihan dari rumitnya pemikiran dan bisa merasakan adanya hadirnya seseorang. Dan hal itu sebagai bentuk pengungkapan bahwa kita tuh punya seseorang, bukan hanya diri sendiri aja. Pemikirannya rumit, namun sendirian tuh rasanya pasti lebih menakutkan sih. Ya, siapapun itu, semua orang selalu ada niatan ingin bercerita. Hanya saja, beberapa orang gak terlalu melebihkan. Ingin menjadi pendengar. Meski beranjak dewasa, tetap aja kok diri butuh didengar. Mungkin sebagai bentuk pengalihan bahwa diri tidak sendiri di dunia ini. Dan bisa mengetahui bahwa ia bersama seseorang yang bisa dia anggap ada. Karena apapun yang dijalani sendiri itu pasti akan menemukan titik lelahnya masing-masing. Dan mungkin kamu akan selalu ngerasa bahwa kamu tuh yang katanya kamu selalu kuat. Tapi aku bukan menyalahkan pernyataan itu kok. Setiap orang pasti memiliki titik kuatnya tersendiri. Tapi kamu juga gak bisa terus membohongi dirimu sendiri. Bahwa ada beberapa hal yang gak bisa untuk kamu handle sendiri. Dan ya, kamu hanya manusia biasa. Gak apa-apa kok kalau misalnya ngerasa capek. Tapi jangan sampai menyerah ya. Pesan aku sederhana. Kamu kuat. Untuk alasan apapun, kamu pasti bisa. Kamu harus yakin dan percaya
bahwa apa yang kamu alami tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kamu. Mengapa kamu mengalaminya? Timbul pertanyaan seperti itu kan? Ya karena kamu ditakdirkan untuk bisa melaluinya. Itu jawabannya. Kamu merasakan sedikit penderitaan, itu karena kamu ditakdirkan sebagai manusia yang kuat, yang mampu melalui hal demikian. Jadi berbahagialah. Ternyata kamu bisa menjadi orang-orang yang mampu melalui rintangan dan tantangan di dalam hidup. Karena kamu dengan istimewa bisa diberikan cobaan hidup yang barangkali tidak dilalui atau bahkan tidak mampu dilalui oleh orang lain. Setidaknya kali ini kamu mampu melaluinya. Kamu hanya butuh kuat. Jangan pikirkan hal lain. Jangan pikirkan bagaimana kamu bisa kuat. Jangan pikirkan bagaimana hasilnya nanti. Setidaknya berpikirlah bahwa kamu mampu melewatinya. Kamu kuat dan kamu bisa. Jika bukan kamu yang memberikan kalimat tersebut, setidaknya siapa lagi? Karena sejujurnya yang paling mampu mengetahui keadaan kamu adalah dirimu sendiri. Maka dari itu, biarkan dirimu sendiri yang pertama kali memberikan kata semangat itu. Jangan malah sebaliknya mengeluh, overthinkingan, gak percaya diri atau bahkan mundur sebelum memulai. Dan kamu harus memberikan kepercayaan lebih lagi untuk diri kamu. Jika orang lain belum mampu seperti di bayangan kamu, setidaknya biarkan dirimu yang mengambil alih semuanya. Gak apa-apa, kita hanya memberikan ruang untuk diri ini memahami lebih baik lagi. Oke? Ya emang perlunya sih kita memberikan ruang dan waktu untuk diri kita sendiri. Sekedar me time itu berguna banget tau. Karena mungkin emang selama ini tuh udah banyak banget hal yang udah kamu lewati, sehingga kamu lupa untuk memberikan waktu untuk dirimu sendiri. Ingat, jangan punya pikiran untuk menyerah ya. Tetap jalani sebaik mungkin. Aku tahu mungkin ya hari ini jadi hari yang buruk atau tidak aku nggak tahu. Tapi kalaupun emang kamu lagi ngerasa nggak baik ataupun ada orang yang menyakiti kamu, maafin orang-orang yang udah menyakiti perasaan kamu ya. Dan kamu harus bisa lebih semangat atas apapun yang sedang kamu jalani. Entah itu cobaan hidup, cobaan ya dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, percintaan, dan lain sebagainya. Kamu harus bisa memberikan support sistem yang terbaik untuk dirimu sendiri. Oke? Yuk semangat yuk. Ya mungkin kalimat semangat tuh gak cukup ya, karena kan capek gitu loh mungkin. Dan ya aku cuma bisa memberikan pesan-pesan sederhana aja buat kamu. I know it's hard, but I know and believe. Kamu bisa kok. Kamu itu hebat daripada yang kamu bayangin. Coba lihat, kamu udah berjuang sampai di sini, and that's amazing. Aku bangga banget sama diri kamu. When you have something, sedih atau nyesek, cerita ya ke orang yang bisa kamu percayai. Yeah, so you feel better. Jangan dipendam sendiri ya. Kalau capek istirahat. Aku tahu ini susah dan capek banget. Tapi apa yang kamu impikan, kamu pasti berjuang untuk itu kan? Jadi please, jangan menyerah ya. Kadang kamu pikir aku tidak berguna di sini. Kamu berguna kok. Gak apa-apa kalau nangis. Jika kamu nangis, nangis aja. Semua orang butuh nangis kok. Gak peduli mau itu perempuan ataupun laki-laki. Semua akan indah pada waktunya. Semua kerja keras kamu akan terganti suatu saat nanti. Dan ingat, semua kerja keras kamu itu berguna. Berguna banget untuk kehidupan kamu di kedepannya. Semua orang tuh punya challenge-nya masing-masing. Bukan kamu doang kok. Aku tahu kehidupan itu susah. Ya tapi yakinlah ada sesuatu yang indah di situ. Bad days itu normal kok. Everyone punya challenge-nya sendiri kok. Bukan cuma kamu doang. Love yourself, accept yourself. Tolong, jangan pernah benci dirimu sendiri ya. Dan untuk kamu yang tetap tersenyum meski masalah datang bertubi-tubi, yang selalu menghibur orang lain padahal kamu sendiri kesepian, yang tetap bersemangat
Walau dunia terasa tak adil kepadamu, kamu hebat. Apa yang sudah kamu lakukan itu hebat. Gak semua orang itu memiliki hati sekuat kamu. Jangan putus asa. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu perjuangkan. Kamu tidak perlu menunggu datangnya keajaiban, karena kamu adalah keajaiban. Keajaiban itu tidak datang sendirinya, tapi dia dibuat. Maka buatlah keajaiban dari dirimu untuk dirimu dan orang tersayangmu. Dan ya aku tahu, ini semua gak mudah. Tapi percayalah, Tuhanmu akan memberikan yang terbaik atas kerja kerasmu sejauh ini. So, apapun yang udah kamu lewati sejauh ini, kamu harus yakin sama diri kamu bahwa ya walaupun kamu selalu bilang kamu kuat kok, aku kuat gitu. Perlahan-lahan kamu harus bisa membuktikan bahwa itu bukan hanya sekedar ucapan aja, tapi memang kamu membuktikan kalau kamu tuh kuat. Pelan-pelan mulai berdamai dengan dirimu sendiri ya, dengan hal-hal yang gak bisa kamu kendalikan. Ya emang berdamai itu gak mudah sih, apalagi menerima ataupun ikhlas sama apapun yang terjadi. Tapi coba deh, dengan kita nerapin hal itu tuh, itu justru bakal ngebuat diri kamu lebih lapang gitu loh. Karena proses pendewasaan setiap orang tuh beda-beda, dan ujian dan cobaannya juga pasti beda-beda. Gimana yang hari ini lagi ngerasa sedih, down, better nggak? Ya aku harap sedikit membaik ya. Ya kan mungkin aku udah lama juga nggak nemenin kalian. Semoga dengan aku nemenin di malam hari ini bisa menjadi teman dan bisa mensupport diri kamu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Semangat ya untuk menjalani hari. Walaupun hari kamu berat, ya hari kamu penuh dengan rasa capek, aku yakin kamu pasti bisa untuk melewati semuanya dengan baik. Fighting. Makasih ya udah selalu suka dan support aku hingga aku ada titik sekarang. Karena tanpa kalian tuh aku bukan apa-apa, dan aku sayang banget sama kalian. Maaf banget karena udah nunggu aku terlalu lama. Semoga keadaan kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja dan sehat. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku dan TikTok aku. Semuanya udah aku taruh di link deskripsi. Aduh susah banget ya ngomongnya. Jadi kalian bisa tap aja linknya. Pokoknya makasih banget ya udah support aku sampai sejauh ini. Semoga aku bisa terus memberikan hal positif dan menghasilkan podcast-podcast terbaik buat kalian semua. Terima kasih ya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan pernah bosan sama aku. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.